Sebuah mobil bergerak lurus sepanjang sumbu X, berarti ini adalah gerakan satu dimensi, ya. Dia bergerak sepanjang satu dimensi saja, ya. Arah sumbu X. Maaf, ini adalah kecepatannya Vx, begitu. Kemudian fungsinya terhadap waktu ditunjukkan pada gambar. Pada interval waktu manakah mobil bergerak dengan kecepatan konstan? Berarti di sini kecepatan konstan dicapai mulai dari menit ke-30 hingga menit ke-60, ya. Jadi mulai dari menit ke-30 hingga menit ke-60 dengan kecepatan sama dengan 40 km per jam. Lalu, jika diketahui pada T sama dengan 0, mobil berada pada X sama dengan 0, buatlah sketsanya. Hitung jarak tempuh mobil dari menit ke-30 hingga 60. Berarti ini karena dalam kilometer per jam kecepatannya, maka ini kita konversikan dulu dalam jam. Berarti mulai dari 0, setengah jam, 1 jam, 1,5 jam. Berarti kalau kita diminta untuk mencari jarak tempuh antara menit ke-30 hingga menit ke-60, berarti selang waktunya adalah sama dengan 30 menit. Ya, yang berarti adalah setengah jam. Ya, dan kecepatannya konstan. Berarti jarak tempuhnya adalah 40 dikali setengah jam atau 20 km. Seperti itu. Pada soal yang C, diminta untuk mencari sketsa, membuat sketsa grafik mobil terhadap waktu, gitu ya. Berarti kita harus cari dulu posisi pada detik-detik yang kita punya, ya. Jadi misalkan waktu-waktu yang kita punya, berarti ketika T sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0. Ketika T sama dengan 30 menit, berarti X-nya berapa, gitu kan ya. Oke, sekali lagi karena ini kilometer per jam, ini kita ubah dulu menjadi jam. Ya, jadi 0, setengah jam, 1 jam, 1,5 jam. Berarti antara detik ke 0 waktu ke 0, 0 menit hingga 30 menit, jarak tempuhnya adalah luas area di bawah kurva di sini. Ya, berarti sama dengan 40 dikali setengah dibagi 2. Berarti X-nya sama dengan 10 km. Ya, jadi pada saat kalau kita buat grafiknya, kurvanya dulu, tabelnya dulu, ini 0, kemudian ini X gitu ya. Berarti ini adalah 10 km. Ya, ini X-nya dalam kilometer, T-nya bisa dalam jam saja. Lalu ketika setengah jam atau 60 menit, ya, kita tahu dari soal yang B tadi bahwa jarak tempuh dari menit ke-30 hingga menit ke-60 adalah 20 km. Berarti X-nya akan bertambah 20 km alias menjadi 30 km. Gitu ya, 30 km. Ya, pada menit maaf. Ini saya terbalik ya. Jadi pada menit ke-30 itu adalah 10 km tadi. Pada menit ke 1 jam di sini, pada menit ke-60 berarti adalah 30 km. Karena bertambah 20 km tadi. Lalu ketika T-nya sama dengan 90 menit, berarti X-nya karena dia konstan, berarti pertambahan jaraknya juga sama 10 km. Berarti X-nya adalah X-nya adalah pertambahan panjangnya adalah 20 km, berarti X-nya adalah 50 km. Ya, seperti itu. Jadi, mulai dari detik ke-30, dia akan bertambah 20 km. Berarti kalau di sini adalah sama dengan 10 km, maka di titik ini tentu 30 km. Di sini bertambah lagi sebanyak 20 km, berarti pada detik T sama dengan 1,5 jam atau 90 menit adalah 50 km. Ya, berarti pada menit atau jam 1,5, setelah 1,5 jam berarti dia adalah 50 km. Ya, di awalnya tadi dari soal, ya ketika T sama dengan 0, jaraknya adalah 0. Ya, berarti kalau kita buat kurva mula-mula 0, ketika menit ke-30 atau setengah jam, dia jaraknya adalah 10 km. Ketika menit ke-60 atau setelah 1 jam, berarti jarak dia adalah 30 km di sini. Gitu ya. Kemudian setelah 1 jam, setelah 1,5 jam atau setelah 90 menit, berarti jarak dia adalah 50 km. Ya. Kalau diminta untuk membuat grafik, ya berarti kita harus menuliskan ya variabel apa di sumbu X bersama satuannya,
Ya, ini kuantitasnya atau nilai fisisnya. Kemudian kita punya jarak dan juga satuannya, seperti itu.